Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk kepada topik pertama untuk kuliah ataupun kursus manajemen proses bisnis, model, dan simulasi. Untuk topik pertama, kita akan bahas konsep manajemen proses bisnis. Learning outcome untuk topik pertama ini adalah para peserta kuliah mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup manajemen proses bisnis, serta menentukan tingkat kedewasaan proses bisnis. Adapun sub-sub topik yang akan kita pelajari untuk topik pertama ini ada tiga, yaitu yang pertama ruang lingkup manajemen proses bisnis atau BPM, yang kedua adalah penentuan tingkat kedewasaan proses bisnis atau Capability Maturity Model atau CMM, yang ketiga adalah Business Process Maturity Model atau BPMM. Selanjutnya akan kita masuk materi untuk topik pertama minggu ini. Oke, kita mulai untuk topik pertama. Untuk topik pertama, seperti yang sudah saya sampaikan di intro, membahas tentang konsep manajemen proses bisnis. Learning outcome-nya adalah para peserta mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup manajemen proses bisnis, serta menentukan tingkat kedewasaan proses bisnis. Kemudian yang akan kita pelajari pada topik pertama atau minggu pertama ini adalah yang pertama ruang lingkup manajemen proses bisnis, yang kedua adalah penentuan tingkat kedewasaan proses bisnis atau Capability Maturity Model atau CMM, dan yang terakhir adalah Business Process Maturity Model atau BPMM. And let's start our class. Untuk yang pertama, kita bahas dulu ruang lingkup manajemen proses bisnis atau BPM. Ini ada quotes dari Tim Stephenson. Kemudian untuk pengantar ruang lingkup manajemen proses bisnis atau BPM adalah karena meningkatnya persaingan bisnis antar perusahaan ataupun organisasi, setiap perusahaan ataupun organisasi tersebut dituntut untuk semakin berkembang. Pengembangan yang dilakukan adalah peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas proses bisnis, serta pengurangan biaya pengerjaan bisnis atau optimasi waktu dan biaya. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila perusahaan dapat mampu mengevaluasi proses yang berjalan secara keseluruhan secara cepat. Maksudnya di sini adalah setiap perusahaan pasti ada SOP-nya atau Standard Operating Procedure, dan SOP itu berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan atau organisasi. Dengan SOP tersebut, kita bisa memanfaatkan SOP tersebut untuk melakukan cross-check terhadap implementasi di lapangan. Nah, dari SOP dapat kita lakukan berbagai macam tindakan ataupun proses seperti peningkatan kinerja proses, optimasi ya, kemudian kita bisa melakukan simulasi untuk nanti forecasting, itulah pentingnya guna SOP atau Standar Operating Procedure bagi sebuah perusahaan. Proses yang kompleks, pekerjaan yang tidak terdata, serta kesulitan dalam memantau proses di setiap departemen atau divisi ya di perusahaan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk mengevaluasi proses secara keseluruhan. Karena memang multi hierarki organisasi ya, karena ada departemen, setiap departemen itu biasanya ada prosedurnya atau SOP-nya atau instruksi kerjanya, maka itulah tantangan bagi sebuah perusahaan untuk bisa bagaimana bisa mengkolaborasikan SOP-SOP kecil yang ada di setiap divisi menjadi suatu SOP besar yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut secara general. Manajemen proses bisnis atau BPM atau Business Process Management hadir untuk membantu perusahaan ataupun organisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan tadi. Manajemen proses bisnis adalah metode dan juga teknik yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dalam hal memodelkan, mengontrol, dan menganalisa proses yang melibatkan pelaku proses, organisasi, aplikasi, dokumen, serta masukan informasi yang lainnya.
Nah, ini adalah contoh dari manajemen proses bisnis ya. Ada konfigurasi, kemudian eksekusi dengan kontrol. Di situ ada looping ya. Jadi ketika eksekusi dengan kontrol masih harus saling cross check, akan looping dulu sebelum kemudian kontrol ke diagnosis, kemudian diagnosis ke desain dan desain kembali ke proses konfigurasi. Kemudian manajemen proses bisnis terdiri dari 5 tahap seperti yang ada pada gambar sebelumnya, yaitu yang pertama adalah desain, tahap perancangan proses dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan diagnosis, proses yang sudah ada diteliti, kemudian konfigurasi, spesifikasi yang detail dari perancangan proses, kemudian eksekusi, pengimplementasian pada sistem, yang namanya juga eksekusi berbagai macam ya, bisa SOP, bisa instruksi kerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kontrol, mengawasi jalannya tahap execution. Kemudian cakupan pembelajaran manajemen proses bisnis yang akan kita bahas pada kuliah atau course ini adalah yang pertama konsep manajemen proses bisnis, yang kedua pemodelan proses bisnis serta penemuan model proses, yang ketiga adalah peningkatan proses termasuk di dalamnya adalah penganalisaan dan perancangan, jadi analisa dan perancangan, kemudian pengukuran performa proses, teknik proses bisnis, dan proses berbasis enterprise. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu penentuan tingkat kedewasaan proses bisnis. Konsep penting yang ada pada manajemen proses bisnis adalah pengukuran tingkat kematangan atau maturity BPM yang biasa disebut dengan Business Process Maturity Model atau BPMM. BPMM ini mengambil konsep dari Capability Maturity Model atau CMM atau CMM, menilai berbagai area di dalam perusahaan terkait dengan praktek manajemen proses bisnis. Jadi setelah nanti kita tahu maturity-nya ada di level berapa, maka kita bisa tahu apa saja yang masih kurang dari perusahaan kita untuk selanjutnya bisa ditingkatkan. Biasanya untuk maturity ini setelah adanya audit ya, di audit kemudian nanti akan muncul skornya dan sekarang pada kondisi atau state yang mana apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa atau kinerja dari perusahaan untuk menjadi lebih baik. Capability Maturity Model atau CMM merupakan sebuah panduan tahapan yang terstruktur yang pada awalnya diciptakan untuk mengoptimalkan rekayasa perangkat lunak dalam hal proses dan juga manajemen. Kegunaan Capability Maturity Model atau CMM ada 4 yang utama. Yang pertama adalah untuk memberikan penilaian terhadap tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Kemudian yang kedua sebagai penyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah memberikan arahan guna untuk meningkatkan organisasi bagi top level management di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan dibanding perusahaan kompetitornya atau pesaingnya. Jadi dengan adanya capability maturity model ini secara tidak langsung kita bisa membandingkan di mana sih kurangnya perencanaan ataupun strategi perusahaan kita dibanding dengan perusahaan sejenis yang bergerak pada mungkin pengelolaan bidang jasa atau pengadaan barang impor ekspor yang sama dengan perusahaan kita. Kemudian struktur tingkat kedewasaan CMM ini terbagi menjadi 5 ya, mulai dari initial, kemudian repeatable, define, manage, dan optimize. Artinya untuk stage pertama initial ke repeatable ada proses disiplin, kemudian dari yang kedua ke yang ketiga ada standar proses yang konsisten, yang terstandarisasi, kemudian yang ketiga ke yang keempat manage adalah proses yang predictable, dan yang terakhir untuk proses stage keempat ke lima yaitu proses berkelanjutan yang melakukan inovasi berkelanjutan. Kemudian kita lihat tingkat pertama adalah initial. Initial ini adalah proses perangkat lunak memiliki karakter tidak konsisten dan kadang-kadang kacau.
Jadi ciri-cirinya untuk perusahaan-perusahaan yang masih berada pada tingkat pertama atau inisial itu tidak ada manajemen proyeknya sama sekali, kemudian tidak adanya quality assurance atau penjaminan mutu ya di perusahaan tersebut, kemudian tidak adanya mekanisme manajemen perubahan atau change management, kemudian yang terakhir tidak adanya dokumentasi untuk setiap aktivitas atau kegiatan yang terjadi pada organisasi tersebut, semacam logbook ya atau berita acara. Kemudian yang untuk tingkat kedua, repeatable, organisasi pengembang perangkat lunak memiliki proses manajemen proyek yang mendasar dan konsisten untuk melacak biaya, jadwal, dan fungsi perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, tingkat ketiga adalah define, proses perangkat lunak untuk manajemen teknik dan aktivitas terdokumentasi dengan baik, terstandarisasi, dan integrasi ke dalam standar perangkat lunak untuk keseluruhan organisasi dan semua proyek di seluruh organisasi menggunakan versi standar perangkat lunak yang sama dan yang disetujui oleh perusahaan secara terpusat ya, Center, untuk pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi. Sedangkan untuk yang tingkat keempat, manage, organisasi udah punya atau sudah memiliki tujuan yang terukur untuk meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Kemudian manajemen untuk tingkat keempat ini dapat secara efektif mengendalikan usaha pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan pengukuran atau measurement yang tepat. Sudah ada activity based costing dan dapat digunakan untuk estimasi proyek berikutnya. Kemudian untuk tingkat kelima, optimize, pengumpulan data secara otomatis, adanya mekanisme pencegahan defect, adanya mekanisme umpan balik atau feedback yang sangat baik, dan adanya peningkatan kualitas dari SDM dan juga peningkatan kualitas proses. Jadi dapat kita lihat ya dari tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini secara diharapkan secara terus-menerus dapat memiliki peningkatan inovasi yang berkelanjutan. Untuk subchapter atau subtopik 1 dan 2 sudah selesai. Untuk subtopik ketiga, silahkan tonton video berikutnya. Terima kasih.